yang termuda. Berapa umur sekarang sih? Sekarang 19. 19 tahun. Berapa duit di rekening? Rasa sekarang rekening. Sekarang. Nggak tahu ya, kalau rekening nggak tahu ya. Oh, oke. Kalau total liquid lah. Ya kayak kata media aja lah. Nggak 1 apa. juta lah. 100 juta. 1 juta US dollar. 1 juta US dollar. Iya. Aman itu ya? Aman. Aman. Koleksi gini banyak gitu. Ya pertama kali masuk market gara-gara COVID ya. Di tahun 2020. Itu pertama kali masuknya ke saham. Jadi mama itu ajak investasi di BCA dulu. Nyokap yang ngajak? Iya, iya. Duitnya pakai duit? Duit sendiri. Jadi dulu ada ngedesain post gitu, cari duit sendiri lah. Kayak gimana tuh? Dulu aku main game, dan di game itu jadi ada toko-toko. Jadi kayak misalnya Mobile Legends tuh ada tokonya, terusnya kita bisa desain-desainin lah. Mereka ada jualan diamond dan sebagainya gitu. Aku buat desainnya buat mereka. Terus aku nge-retain kayak 5 atau 6 toko dulu. Jadi mereka bayar ke aku setiap bulan. Duitnya itu aku simpen di rekening orang tua. Terusnya dicatat di buku, debit credit gitu sama orang mama gitu. Pas uangnya udah 3 digit sama mama, jadi di buku tuh udah ratusan juta, udah 100 lah. Oh, dari hasil lu ngedesain produk untuk game ini? Ngedesain post ya, IG post gitu. Jadi kayak aku nge-manage account IG lah dulu. Iya. Udah 100 jutaan kurang lebih. Mama minta, oh ini duitnya jangan ditaruh di bank aja, ini diinvestasiin gitu. Kebetulan itu marketnya lagi crash di COVID 2020. ya. Jadi masuk ke BCA awalnya gitu sih. BBCA ini deh, ada nggak sih? Oh, kalau mikir berhenti mungkin enggak ya. Karena dulu tuh jadi mungkin ada yang kepotong ya cerita dari awalnya. Aku juga pernah ceritain di salah satu podcastku. Dulu tuh aku bilang ke mamaku, karena jadi dulu trading sempet untung. Tapi pas di sempet untung itu aku kasih tunjukin ke mama gitu. Aku bilang, "Ma, aku nggak pengen kuliah, aku pengennya trading aja. Ini lebih cepat, udah nggak usah kuliah, nggak usah 4 tahun, terus saya kerja. Ini nggak make sense buat aku karirnya gitu." Dulu mikirnya kayak gitu. Dan aku bilang duit dari kuliah ini, ya SPP-nya ini dipakai buat trading aja. Jadi dulu tuh sampai pinjem 47 juta buat trading gitu. Dan ujung-ujungnya ini kena margin call gitu. Jadi ya mungkin ya hal yang paling aku ingat itu ya dari sekian lama iya dong, pasti dong. Cuma ya itu jadi apa ya, risk free income aku sih. Jadi kalau aku bisa cari duit yang nggak perlu meresikokan uang sama sekali ya solusinya buka kelas gitu. Karena kalau aku trading ya meskipun ya kita tarik per quarter atau per tahun, itu net tutup bukanya pasti untung. Ya aku bilangnya pasti sih dari aku pribadi ya. Dari aku trading. Cuma kan ada momen-momen retracement ya, momen-momen drawdown ya. Jadi ya di saat momen drawdown itu mungkin seminggu kalau ditarik ya bisa aja loss gitu. Tapi kalau setahun, kalau 3 tahun ya mungkin nggak loss gitu. Berarti lu nggak buka kelas untuk ngomong edukasi atau memberikan penjelasan ke publik atau untuk misi-misi mulia, enggak? Tapi untuk buat cari duit lebih banyak ya. Cuma di satu sisi dengan cari duit lebih banyak ini bisa provide value ke orang, kenapa tidak gitu. Iya, berarti kan kelas itu bagian lu berinvestasi pada hidup. Dapat pacar gitu. Tapi lu udah pernah pacaran kan sebelum? Udah pernah lah. Berapa tahun? Berapa tahun pacaran ya? Iya. Oh enggak, cuma 3 bulan, 4 bulan kayaknya. Kenapa putus? Karena aku nggak percayaan ya orangnya. Jadi dulu aku ngetes, ini aneh sih kalau diceritain. Aku ngetes mantan aku ini. Aku nggak percaya kalau dia itu beneran sayang sama aku. Jadi aku pura-pura ngajak dia putus. Terus aku ngajak dia balikan gitu. Tahu-tahu pas aku ngajak dia putus, dia oke. Balikannya dia nggak oke. Gitu. Jadi ya gitu lah. Kecewa gue. Ya nggak kayak gitu dong cara ngetesnya. Terus lu sedih nggak ternyata? Ya nggak mau. Kenapa? Alasan dia nggak mau kenapa? Nggak tahu, katanya kayak dia nggak di specific reason sih. Nggak dikasih tahu alasan realnya sih sama dia sih. Cuman dia bilang apa? Dia bilangnya ya dia nggak mau lanjutin aja gitu. Padahal lu yang mutusin awalnya. Ya aku yang putusin, terus dia nggak balas seharian kayaknya. Terus aku jadi stres kan. Iya. karena kan ini ngetes awalnya, bukan pengen putusin awal. Putusin beneran gitu. Terus dia bilang oke, aku ajak dia balikan dia no gitu. Jadi gitu lah. Mau berapa tahun ke depan pun, kalau misal aku sentuh industri luar pun ya itu purely for investing. Kayak misal ada pengen bikin lapangan pedal, terus saya misal pengen bikin gym itu ada gitu. Tapi itu ya investasi aja. Jadi ya aku pengen forte-nya emang pengen sini sih. Aku pengen jago banget di finance and investment sih. Terus kenapa lu ngambil AI?
Itu gara-gara koin dulu tadi, makanya switch ke ini law, hukum nanti. Oh, switch karyawan ke kelas hukum. Why? Kenapa hukum? Kenapa lo? Pertama itu yang paling bermanfaat dari semuanya. Terus yang kedua, ya karena aku di finance, terus aku jadi content creator, aku rasa ini something yang aku at least butuh gitu knowledge-nya sih. Dari situ sih. Oke, karena ya benar-benar yang lu kejar knowledge-nya lagi, bukan lagi soal ini ijazah gue bawa kerja atau enggak, ya segala macam. Nah, Sul, apa yang pengen lu sampaikan ke orang-orang di usia lu atau yang lebih muda atau yang lebih tua yang nonton konten ini, kira-kira sesuatu yang mungkin lu nggak lakuin dan bisa mereka lakuin gitu loh, untuk hidup mereka lebih baik secara finansial, sosial ataupun lain sebagainya. Ya mungkin dari sini ya, dari mulai aja dulu ya. Apa yang aku pikirin ya. Karena most people atau misal di generasi aku sekarang itu kebanyakan mikir sih. Mereka kebanyakan mikir oh bakalan gagal, bakalan diomongin orang dan sebagainya. Jadi mereka nggak mulai aja dulu. Jadi menurut aku ya simply buat generasi aku, misal mereka pengen mulai apapun itu, mulai cari duit, mulai apa, yang penting mulai aja gitu. The first step aja sih. Ya. Yang penting selalu mulai first step. Iya. Kalau mereka mulai tanpa perhitungan yang jelas kan bakal kolaps juga nantinya. Masalahnya buat kayak Gen Z, ya aku anggap orang yang nonton sini ya punya tanggungan orang tua, di bawah tanggungan orang tua lah ya. Itu ya nothing tulus sih. People ya generasi aku sekarang itu, bahkan aku nothing tulus sih. Jadi ya apa yang kita hilang kalau kita gagal kan? Jatah gagalnya masih banyak. Jatah gagalnya masih banyak karena advantage satu-satu yang kita punya itu waktu kan, Gen Z kan. Jadi resource yang kita punya itu waktu. Jadi kayak orang kan kebalikan. Misalnya orang udah umur 40, mereka udah punya uang tapi mereka nggak ada resource waktu gitu. Sekarang kita Gen Z ini kita punya waktu gitu. Udah manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Iya. Ya itulah yang nggak bisa dibeli sama uang, jatah gagal yang banyak gitu kan. Namanya R&D itu, research and development, itu baru bisa jadi produk yang bagus setelah gagal berkali-kali. Nggak ada produk bagus itu lahir dari R&D yang kegagalannya sekali dua kali gitu. Selalu. Nah itu yang perlu kalian ingat. Lu pernah gagal nggak itu? Oh sering ya. Kalau sebelum make it into trading, margin call tuh 11 kali. Margin call tuh kena liquidation ya. 11 kali itu ada. Duit aku reset ke nol tuh berkali-kali sih itu. Jadi ya gagalnya banyak sih. Tapi udah dihabisin dulu kan. Jatah gagalnya udah habis. Setiap kegagalan yang terjadi ngurangin probabilitas kegagalan ke depannya. Karena lu belajar. Setiap kita gagal tuh semakin deket lah ke sukses lah. Oh,